Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lutfi. Selamat datang di LTFN Project. Halo. Jadi ini video pertama saya di channel LTFN Project. Nah, di video kali ini adalah panduan media pembelajaran daring atau online bagi guru, khususnya guru SMK Wali Songo Pecangaan. Nah, apakah sekolah lain tidak boleh menggunakan? Tentu jelas boleh, karena konsep yang akan digunakan kali ini itu bisa digunakan sekolah manapun, tapi tergantung kesiapan sekolah masing-masing ya. Dari sekolah lain pengen sharing, bisa langsung sharing di kolom komentar. Langsung saja. Nah, untuk pembelajaran ini kita akan menggunakan Classroom. Nah, Classroom itu base-nya atau dasarnya. Namun untuk penggunaannya juga kita menggunakan aplikasi lain juga. Apa itu? Nah, ada juga menggunakan Google Meet, ada juga Google Drive. Nah, Google Classroom ini ada, kalau kita memahami, adalah media sosial ya, media sosial tapi khusus untuk pembelajaran atau biasa disebut e-learning, electronic learning, pembelajaran berbasis elektronik. Nah, terus bedanya apa dengan Facebook, Pak? Ini kok bisa digunakan juga kan? Kenapa kok kita nggak gunakan Facebook? Kenapa kita nggak menggunakan WA? Nah, di Google Classroom ini ada fitur penilaian, ada fitur penugasan, dan itu lebih simple, lebih enak. Nah, itu Google Classroom. Selanjutnya ada Google Drive. Drive ini apa? Kalau Google Drive ini adalah penyimpanan namun di online. Kita nggak perlu bawa flash disk. Wah, enak sekali itu. Kalau kita mau ngirim, kita mau bawa file apa, tinggal upload saja ke Google Drive. Nah, Google Drive ini juga kalau email yang dari sekolah atau biasa disebut Google Suite for Education. Nah, ini Google yang menyediakan layanan tapi khusus untuk sekolah. Nah, ini penyimpanannya ini tak terbatas atau unlimited. Nah, kita bisa menggunakannya mau itu 1 tera, mau itu 2 tera, itu bisa masuk semua. Selanjutnya ada Google Meet. Google Meet itu untuk apa lagi? Banyak sekali aplikasinya. Google Meet itu seperti Zoom ya. Kalau mungkin ada yang menyebutnya Zoom Meet dan sebagainya, itu salah kaprah ya. Seperti kita nyebut merek air minum ya. Ada nyebut mereknya apa, selalu bilangnya Aqua. Nah, itu seperti itu. Kalau kita nyebut Meet ya Meet. Google Meet itu video conference punyanya si Google. Nah, kalau Zoom itu sudah beda lagi. Jadi kalau ada yang nyebut Zoom Meet, itu Zoom Meet tapi ternyata Google Meet. Nah, itu akan menjadi persepsi yang berbeda. Nah, maka dari itu kalau kita menggunakan Google Meet ya dijelaskan kita menggunakan Google Meet. Nah, Meet ini nanti akan saya jelaskan prakteknya secara detail di video yang berbeda. Nah, kali ini langsung saja kita akan belajar bagaimana sih menggunakan Google Classroom. Nah, itu seperti apa? Nah, kita akan jelaskan step by stepnya. Oke, tenang saja. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita buka adalah browser. Bisa pakai Chrome, bisa pakai Mozilla Firefox, atau yang lainnya, karena browser banyak sekali. Nah, kali ini saya menggunakan Chrome. Kita buka dulu Chrome-nya. Untuk menggunakan Classroom, kita bisa langsung ketik alamatnya classroom.google.com di sini. Atau kalau tulisannya gimana sih bingung, ketik aja bebas. Nanti akan masuk ke pencarian Google. Misal saya tulis salah, pakai K, Classroom. Yang benar kan pakai C, CLASSROOM. Itu yang benar. Kalau tulisnya salah pun di Google akan dibenarkan. Nah, yang mana yang diklik? Yang ini, yang bawah. Kita cari yang ada tulisan classroom.google.com. Kita klik saja. Nah, ini kita belum masuk, kita masuk dulu. Usahakan gunakan akun dari sekolah, karena nanti yang itu yang terkonek dengan sistem Classroom sekolah. Nah, kita gunakan email yang dari sekolah. Nah, ini email saya sudah saya masukkan. Enter.
Nah, ini masukkan password ya. Tunggu sebentar. Setelah sampai di sini akan sedikit saya jelaskan bahwasanya di Google Classroom itu ada dua cara. Yang pertama bisa satu mapel per kelas. Jadi satu classroom ini digunakan satu mapel saja. Yang kedua itu bisa menggunakan satu classroom itu bisa digunakan semua guru atau semua mapel. Nah, itu akan lebih efektif. Nah, kalau di Wali Songo menggunakan yang metode itu. Maka dari itu ini ada undangan ya. Di sini ada undangan bergabung di kelas. Karena untuk classroomnya sudah disediakan dari operator PJJ sekolah. Untuk penggunaannya kita bisa langsung masuk ke dalam kelas yang kita ampu masing-masing. Kita klik langsung di tulisan TKJ-nya. Nah, ini adalah tampilan kelasnya. Kalau di forum ini menampilkan informasi umum, mulai dari judul kelasnya, nama kelasnya, kode kelas. Nah, ini kalau ada yang belum bergabung, ada siswa yang belum bergabung, bisa diberikan kode ini, disuruh untuk bergabung. Nah, terus link Meet ini digunakan untuk meeting atau digunakan untuk Google Meet. Nah, terus ini adalah updatean mulai tugas, materi dan lain sebagainya akan terupdate di sini. Nah, selanjutnya adalah di tugas kelas. Di tugas kelas ini berisi penugasan dan juga materi. Di anggota, nah ini adalah keanggotaannya. Ini ada gurunya siapa saja dan juga di bawah ini siswa yang sudah masuk ke classroomnya. Nah, yang terakhir ini adalah penilaian. Jika kita ingin menilai siswa dari tugas yang kita berikan, kita bisa nilai. Dan di sini adalah ringkasan atau rangkuman dari nilai yang kita berikan. Dan ini campur ya dari berbagai mapel ya. Oke, kita kembali ke tugas kelas karena ini bagian yang paling penting untuk membedakan mapel A, mapel B, dan mapel C dan seterusnya. Maka dari itu silahkan dicek dulu apakah mapel yang kita ampu sudah masuk di sini apa belum. Nah, caranya ini di semua topik kita cek dulu. Kalau sudah ada ya sudah. Kalau belum ada kita buat dulu topik. Caranya masuk ke buat, terus topik paling bawah ini. Nah, ini kita kasih nama mapelnya sendiri. Nah, ini langkah ini cukup satu kali ya. Jika ini sudah dilakukan, maka di kemudian hari tidak perlu dilakukan lagi. Itu ya, per kelas ya, melakukannya ini per kelas. Misalkan contoh nama mapel. Nah, buat. Nah, ini dikasih dengan nama mapelnya masing-masing. Nah, sudah ada, berarti sudah ada tempat untuk menaruh tugas dan materi yang kita ampu. Nah, contoh ini ada tugas bahasa Indonesia dan kuis, ini tidak masuk ke mapel ya. Ini contoh yang kurang tepat karena seharusnya ketika sudah masuk topik itu akan berada di bawah topik ini, berada di bawah judul mapelnya masing-masing. Nah, misalkan contoh kita menambahkan tugas. Oke, sebelum kita menambahkan tugas tak jelaskan dulu ini fungsinya apa saja. Sudah jelas sesuai dengan namanya. Kalau kita membuat tugas berarti ini yang sifatnya respon berupa file. Tugas ini respon berupa file. Atau contohnya misalkan kita misalkan matematika, silahkan mengerjakan soal 1, 2, 3 misalkan. Ditulis di kertas, silahkan difoto untuk dikirim di classroom. Nah, itu bisa membuat tugas yang pertama ini. Kalau kuis ini sifatnya digital ya. Digital biasanya pakai Google Form untuk pembuatan soalnya. Nah, kalau pertanyaan ini sifatnya cuma satu soal saja. Berisi pertanyaan pendek yang nanti akan dijawab oleh siswa. Untuk materi sudah jelas ini isinya materi, tapi untuk materi ini siswa tidak bisa merespon, hanya bisa merespon melalui komentar. Kalau gunakan kembali,
ini yang sudah pernah kita tugaskan atau kita kasih materi di kelas yang lain, kita bisa gunakan lagi. Nah, kali ini kita coba membuat materi dulu. Nah, ini judul ini terkadang Bapak Ibu guru banyak yang kurang tepat ya pemberiannya. Misalkan ada yang cuma memberikan pertemuan 1 misalkan. Nah, pertemuan 1 ini mapel apa? Di forum yang tadi saya tunjukkan di awal, di forum itu tidak menunjukkan mapelnya apa, hanya menunjukkan pertemuan. Kalau kita buka di tab tugas tadi, itu baru bisa terlihat. Nah, maka dari itu untuk mengantisipasinya, kita pertama kasih nama mapelnya dulu. Kita kasih nama mapelnya, misalkan nama mapel. Nah, kita kasih nama mapelnya, jangan ditulis nama mapel ya, nama mapelnya masing-masing ya. Selanjutnya pertemuan berapa, membahas tentang apa, misalkan materi A, membahas tentang materi. Selanjutnya bisa kasih nama gurunya. Selanjutnya dikasih tanggal, kita kasih tanggal ya, tanggal, tidak ditulis tanggal ya, tulis tanggalnya berapa gitu. Nah, deskripsi ini bisa dikasih pesan-pesan untuk siswa, misalkan silahkan belajar atau apa dan sebagainya, bisa ditulis di sini. Untuk menyisipkan materinya, kita bisa klik di sini ya, di bagian ada panah ini, ada panah arah ke atas, kita klik. Ini upload ya, upload. Kita pilih browse, kita cari materi yang mau kita sampaikan. Misalkan ini modul desain grafis, contoh ini. Kita open. Nah, ini proses upload ditunggu. Kalau internetnya cepat, ini akan cepat. Kalau lambat ya prosesnya lama. Tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk ya. Ada modul 2 desain grafis. Nah, ini bisa kasih keterangan deskripsi, misalkan ini contoh materi, atau ini materi ya, atau bisa gitu. Ini karena ini contoh, saya kasih contoh karena di sini sudah ada siswanya juga. Nanti kalau bingung, ini nama mapel apa, padahal ini contoh untuk kita. Ini contoh materi, boleh dipelajari. Nah, yang terakhir, jangan diposting dulu, tapi kita pilih topiknya sesuai mapelnya. Tadi saya menambahkan mapel, contoh nama mapel ini. Nah, kita pilih. Setelah itu baru kita posting. Ketika kita posting ini akan masuk ke Classroom. Siswa juga bisa melihat. Nah, kalau di forum ya, tampilannya seperti ini. Nama mapel, pertemuan 1 dan seterusnya, ya kan? Kalau kita lihat di bawah ini, tabel rangkuman pembabakan zaman. Nah, ini kan tidak ada mapelnya apa. Nah, siswa ini bingung, mapel apa ya? Nah, maka dari itu, pertama kasih nama mapel dulu, pertemuan berapa, materi apa dan seterusnya. Yang terpenting adalah nama mapel dan pertemuan. Selebihnya nanti bisa di custom Bapak Ibu guru, bisa sesuaikan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, kalau kita cek di tugas kelas, nah ini sudah masuk di contoh nama mapel. Nah, ini 2 di atas ini mungkin lupa ya, pada saat mau posting itu lupa memberikan atau mengisi dari topik. Nah, maka dari itu nyasar sampai di sini, padahal harusnya masuk di bagian mapelnya masing-masing. Itu pertama, kita buat materi. Oke, selanjutnya kita buat tugas. Tugas di sini kita bisa kuis ataupun tugas biasa. Kalau pengen lebih mudah kita pakai tugas biasa, kalau pengen asik ya kita buat kuis. Kali ini kita contohkan tugas biasa saja dulu. Nah, misalkan kita kasih mapelnya dulu, jangan lupa nama mapel. Terus misalkan kasih pertemuan tidak apa-apa, atau mungkin tugas
pertemuan 1 misalkan. Terus ini tentang apa? Tentang A. Nah, di sini petunjuknya. Silakan dikerjakan soal berikut. Nah, soal ini bisa berupa soal teks tertulis, kita tulis di sini, atau kita upload berupa file. Caranya kalau mau upload file seperti tadi caranya. Kita masuk ke upload, terus browse, pilih file, terus nanti otomatis filenya masuk. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu ingat bahwasanya topik harus diisi. Topik harus diisi biar tidak nyasar ya, biar tidak nyasar. Nah, kalau pengen memberikan batasan waktu, tugas ini maksimal dikerjakan besok pagi jam 12 misalkan. Kita tambah di tenggat waktu. Kita klik, nah kita pilih tanggalnya dulu, mau close-nya atau batasnya tanggal berapa. Misalkan saya ini buatnya tanggal 13. Nah, tanggal 14 saya tutup jam, misalkan jam 3 sore 15.00. Ini adalah batasan waktunya. Kalau sudah, pastikan sudah terisi semua, terutama topik sudah terisi. Nah, kita tugaskan. Nah, untuk petunjuk silahkan dikasih yang detail ya. Silahkan dikerjakan soal berikut, misalkan tulis di kertas, foto, upload di sini. Atau kita kasih gini, terangan silahkan dikerjakan, dikirim dalam bentuk Word dokumen atau PDF juga bisa. Nah, tergantung siswanya yang kita ampu itu apakah memahami atau tidak. Kalau lebih mudahnya biasanya ditulis di kertas, kita foto, terus dikirim di sini. Nanti kalau di siswa itu ada tempat untuk mengirim tugas. Nah, kalau sudah, silakan ditugaskan. Nah, ini juga akan masuk ke contoh nama mapel karena tadi saya menambahkannya topik juga. Nah, ini adalah contoh penambahannya. Ini sudah menambahkan tugas dan ini menambahkan materi. Selanjutnya kita tambahkan absen. Nah, absennya gimana cara menambahkannya? Nah, ini baru kita menggunakan Google Drive. Google Drive silahkan ditambah tab lagi, kita masuk ke Drive. Jangan ditumpuk dulu ya, karena nanti kita juga menambahkan absennya juga kaitannya di Drive dan juga di Classroom. Nah, di Drive sini kita buka Google Drive, atau mudahnya tadi bisa klik cuman di Google kita klik Drive, itu akan muncul Google Drive. Kalau pengen cepat ya langsung drive.google.com, nanti akan masuk. Nah, masuk lagi ke Drive bersama. Drive bersama kita cari. Nah, di sini ada banyak sekali. Ini tahun ajaran 2021-2022. Ini tadi kelas 10 TKJA. Nah, kita masuk di absensi PJJ 10 Gasal. Nah, kita sudah masuk. Dan ini ada kelasnya. Jadi ini kelas yang sesuaikan dengan yang kita ampu. Misalkan tadi 10 TKJA. Saya mengampu contoh nama mapel. Nah, mengampunya contoh nama mapel. Kita tambahkan karena di sini kan belum ada. Kita tambahkan, klik kanan, folder baru, kita tambahkan contoh nama mapel. Ini sebagai contoh ya, disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Ini ada matematika, kimia dan sebagainya sudah ditambahkan. Ini bagus. Contoh nama mapel. Nah, fungsinya folder ini adalah untuk menaruh absen kita, absen siswa maksudnya.
Nah, ini untuk menaruh absen siswa. Setelah membuat ini, kita membuat contoh nama mapel ini, kita ambil template-nya. Di mana? Kita kembali lagi ke PJJ 10 Gasal. Nah, ini ada folder template. Ada folder template, kita buka. Nah, di sini sudah disiapkan operator PJJ, sudah disiapkan. Tinggal kita pindahkan. Caranya klik kanan, pindahkan ke. Nah, ini diklik. Setelah itu kita pindahkan. Kita kembali, ini kembali karena ini masih di folder template. Kita masuk ke kelas. Ini tadi TKJ-A. Kita pilih yang di pojok ini ya biar masuk, jangan langsung pindah. Jadi masuk dulu, dimasukkan dulu, ada tombol ini, panah ke kanan. Nah, kita cari, ini contoh nama mapel. Kita klik. Nah, kita pindah ke sini. Pindahkan. Nah, ini sudah terpindahkan. Kita kembali lagi ke folder 10 TKJ-A. Di folder yang kita buat tadi, kita masuk. Nah, ini absen yang kita pindahkan dari template tadi sudah masuk. Tapi namanya salinan. Nah, ini perlu kita edit sesuaikan dengan mapel kita masing-masing. Formatnya biar lebih mudah ya. Nih, lebih mudah, kita klik kanan, ganti nama. Nah, kasih nama mapelnya masing-masing. Nah, sudah dikasih nama mapel. Terus kasih kelasnya ya, 10 TKJ-A. Nah, selanjutnya kasih tanggal, misalkan tanggal 1 bulan 8 garis miring aja 01/08/21, misalkan 1 Agustus 2021. Nah, ini sudah. Terus kita oke. Kenapa kok harus ada nama kelas? Itu karena kita buatnya nanti per kelas, dan ini untuk memudahkan kita dalam upload ke classroomnya. Kita sinkron ke classroomnya itu biar lebih enak. Maka dari itu nama mapel, kelas, baru tanggal. Nah, jika sehari kita mengajar 2 kelas atau 3 kelas, itu kita juga harus membuatnya 3 absen di folder yang berbeda tentunya. Misalkan ini kan di TKJ-A, terus di PBS 10 PBS kita juga ngajar di sana di hari yang sama. Ya juga kita buat lagi, kita ke template tadi, kepindahkan. Tapi sebelumnya di folder PBS dicek dulu sudah ada folder kelasnya apa belum. Kalau sudah, kita masuk ke template seperti tadi, terus kita pindahkan ke dalam folder mapel kita yang ada di PBS macam itu. Nah, kita kembali lagi, kita lanjut lagi. Tapi tidak selesai sampai di sini, di copy harus diganti nama ya. Ini perlu kita edit. Nah, ini kan absensi mapel ABC kelas 10 ABC. Nah, ini perlu kita ganti. Absensi mapel, sesuaikan mapel, sesuaikan namanya ya, contoh nama mapel. Kelasnya juga disesuaikan 10 TKJ-A. Untuk tanggalnya disesuaikan juga 01/08. Kalau sudah ini proses menyimpan tadi, semua perubahan disimpan di drive. Kalau sudah seperti ini berarti sudah tersimpan. Terus kita kembali ke drive. Nah, ini sudah tersimpan di sini. Kita kembali ke classroom untuk menambahkan absen yang kita buat tadi. Cara menambahkannya seperti apa? Bisa kita buat lagi materi, kita kasih keterangan absen, atau bisa kita sisipkan sambil kita upload materi. Kita sisipkan, misalkan tadi kita udah buat tugas pertemuan 1 dan juga materi ini.
materi A di pertemuan 1 nama mapel. Nah, ini bisa kita tambahkan, caranya kita edit, atau mungkin pada waktu kita buat materi itu bisa langsung kita sisipkan. Kalau sudah terlanjur gini, kita edit saja. Kita edit, terus kita sisipkan. Tadi kalau file dari luar kita upload, itu yang dipencet yang ini. Kalau absen, kita bisa klik yang di Google Drive. Ini logo Google Drive, tambahkan file dari Google Drive. Kita tunggu. Nah, terus kita klik yang ini ya, biar list saja, biar daftar. Terus kita cari yang baru kita buat tadi. Yang baru kita buat tadi namanya kan, contoh nama mapel 10 TKJ-A terus kelas. Nah, ini kita klik, kita sisipkan. Nah, ini berarti absennya sudah masuk ya, sudah masuk. Kalau sudah bisa langsung kita simpan. Nah, di materi pertemuan 1, siswa ini sudah bisa melihat absen. Oh iya, jangan lupa di keterangan, jangan lupa dikasih ini keterangan ya. Di keterangan kita kasih ini, silahkan absen di sini. Kalau sudah, kita simpan tadi. Nah, ini siswa sudah bisa melihat absensi yang kita buat. Mungkin sampai di sini pembahasan cara menambahkan tugas dan juga absen, dan juga materi tadi sudah ya. Untuk Google Meet bisa kita bahas di video selanjutnya, bisa ditunggu ya. Oke, itu tadi ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang juga belibet, maklum saja ini video pertama. Kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan ke operator masing-masing. Kelas 10 ke Bu Atikoh, kelas 11 ke saya, dan kelas 12 ke Pak Solikul. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.